Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat buat sahabat-sahabat semua. Apa itu NLP atau Neuro Linguistic Programming yang banyak dipelajari oleh orang, dan banyak juga yang membuka workshop, buka training dengan modifikasi-modifikasi tertentu, karena NLP sendiri merupakan ilmu untuk memodif, membuat kode atau coding tertentu dengan teknik-teknik tertentu. Tujuan akhirnya adalah membentuk karakter, membentuk perilaku atau behavior yang lebih matang, lebih baik, dan lebih berperforma baik. Oke sahabat, untuk lebih detailnya, apa itu Neuro-Linguistic Programming, di mana kita bisa memprogram orang, kita bisa memformat orang, lebih baik, lebih hebat. Kita akan bahas tuntas, dan sebelumnya kita akan memulai dengan pembelajaran tahap awal tentang apa itu NLP atau Neuro Linguistic Programming. Oke, simak terus. Oke sahabat, ini adalah Neuro Linguistic Programming, di mana bisa membentuk orang dengan karakter-karakter tertentu, merubah orang dengan kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, merubah orang dengan pola-pola yang buruk menjadi pola-pola yang baik, dengan membentuk karakter-karakter tertentu. NLP sendiri ini merupakan suatu program untuk mengcoding perilaku manusia, mengcoding pikiran manusia menjadi lebih baik. Oke, NLP atau Neuro Linguistic Programming. Kita lihat, oke sahabatir, NLP ini merupakan suatu teknik untuk modeling. NLP sendiri merupakan suatu teknik untuk coding. NLP juga merupakan suatu teknik untuk modeling. Mengcoding seperti kita memprogram sebuah komputer dengan coding-coding tertentu sehingga bisa membentuk sebuah program yang bagus yang bisa digunakan oleh orang dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Inilah bagaimana memodifikasi perilaku manusia dengan membuat sistem seperti kita membuat sistem di komputer. Oke, sahabat semua, NLP ini disebut juga sebagai neuro, ini salah tulis. Oke sahabat, ini adalah neuro. Neuro itu merupakan sistem persarafan secara medis, dan di dalam NLP disebut sebagai sistem penyaring mental. Jadi sebagai sistem penyaring mental yang unik. Jadi dengan NLP kita bisa membuat coding ke dalam pikiran manusia untuk membentuk suatu mental-mental yang baik dari mental-mental yang tidak diinginkan ke mental yang lebih baik. Sehingga neuro disebut sebagai satu sistem penyaring mental unik. Kemudian linguistik adalah pemaknaan terhadap informasi yang diterima. Sahabat hebat, semua informasi bersumber dari 5 indera. Mulai dari indera pendengaran, indera penglihatan, indera kinestetik, kulit dan pergerakan, indera pengecap, dan juga indera penghidup. 5 indera ini akan memberikan informasi kepada pikiran bawah sadar kita dan diberi makna setelah difilter. Ada bentuk-bentuk filter tertentu. Linguistik adalah suatu proses untuk pemaknaan terhadap informasi yang masuk yang diterima oleh indera manusia. Oke, inilah dalam linguistik. Sedangkan programming ini adalah terbentuk atau hasil dari neuro dan linguistik. Jadi proses penyaring, kemudian proses pemaknaan dari informasi yang masuk akan menghasilkan sesuatu perilaku. Inilah yang disebut dengan programming atau terprogram. Jadi programnya sudah terbentuk. Itulah sepintas tentang NLP atau Neuro Linguistic Programming. Dari sistem penyaring, kemudian difilter dan memberikan pemaknaan, kemudian menjadi sebuah perilaku. Neuro Linguistic Programming. Oke sahabat hebat, NLP di sisi definisi yang lain ini juga disebut sebagai brain code. Kode untuk otak, di mana kita bisa membuat coding atau kode tertentu untuk kita tancapkan ke dalam pikiran bawah sadar manusia atau ke dalam pikiran manusia dengan tujuan-tujuan tertentu. Cara coding dari pengalaman dan pembelajaran ini di-coding untuk sesuatu yang lebih baik, lebih fokus, dan lebih menghasilkan perilaku yang baik. Brain code dalam definisi lain oleh para ahli NLP. Kemudian yang kedua adalah studi yang subjektif untuk sebuah pengalaman.
Jadi NLP juga merupakan suatu kajian dari struktur pengalaman. Sahabat hebat, semua yang diterima oleh indera lewat penglihatan, lewat pendengaran, lewat kulit dan pergerakan, lewat penghidu dan lewat juga pengecap akan memberikan suatu informasi. Setelah difilter akan disimpan ke dalam storage atau tempat penyimpanan di otak manusia dan akan memberikan sesuatu hal yang masih subjektif, yang belum semestinya, dan ini akan dikaji dalam bentuk struktur, dan semua pengalaman yang masuk lewat indera ini akan membentuk struktur. Nah, struktur inilah dikaji dalam NLP. Oke, ini yang kedua. NLP juga mengkaji tentang pengalaman yang terstruktur ke dalam pikiran manusia yang bersumber dari informasi yang masuk lewat indera manusia. Yang ketiga adalah attitude. NLP juga mengkaji tentang sikap dan jejak dari beberapa rangkaian teknik yang dihasilkan dan dipelajari oleh orang dengan pengalaman dan teknik tertentu, dan kita akan mengkaji dan menghasilkan sesuatu yang baik atau yang disebut dengan attitude. Oke sahabat hebat, yang berikut NLP juga bisa memodel dari model yang diikuti, atau kita bisa memodel lewat penawaran pikiran yang baru atau pengalaman-pengalaman yang baru. Ini juga dimaksud dalam NLP. Kemudian yang kedua, NLP ini juga merupakan user manual dari otak atau pikiran kita. Bagaimana informasi yang masuk dikaji dan difilter, kemudian dianalisis, menghasilkan sesuatu yang lolos ke dalam filtering, ke dalam pikiran manusia, masuk dan tersimpan ke dalam hard disk atau ke dalam tempat penyimpanan di otak manusia, dan akan dikelola untuk menghasilkan perilaku. Oleh karena itu, NLP juga disebut sebagai user manual ke dalam pikiran manusia. Yang berikut adalah penerimaan informasi. Semua informasi yang masuk ke indera manusia ini merupakan sumber penerimaan indera pertama sampai indera kelima, dan akan diproses lewat serangkaian proses dan serangkaian filter sehingga menghasilkan sesuatu map atau petunjuk ke dalam pikiran, walaupun tidak sama dengan di luar pemikiran manusia, hanya masih bersifat subjektif karena berada dalam internal pikiran manusia. Penerimaan informasi dari indera manusia. Yang berikut adalah sains. NLP juga memberikan suatu teknik-teknik tertentu di mana bisa menghasilkan suatu sains dalam mengelola perilaku, sains dalam mengelola ilmu pengetahuan yang masuk ke otak manusia, sains dalam berperilaku. Oleh karena itu NLP juga disebut sebagai suatu sains yang terbaru untuk memodel manusia lewat user manual dengan penerimaan informasi-informasi tertentu untuk membentuk karakter dan perilaku atau behavior manusia lebih baik. Oke, yang berikut adalah metodologi. NLP juga merupakan suatu metodologi. Membuat serangkaian metodologi dengan kreasi dan kreativitas dari pikiran manusia untuk merubah perilaku diri sendiri maupun perilaku orang lain. Kemudian yang berikut adalah NLP juga merupakan suatu pembelajaran dan latihan. Setiap yang dilakukan orang kita bisa pelajari, dan setiap yang dipelajari kita bisa melatih untuk melakukan. Oke sahabat hebat, kita lihat sedikit tentang sejarah NLP. Berawal dari tahun 1970-an, Richard Bandler dan John Grinder. John Grinder ini merupakan seorang profesor di Universitas California dengan mahasiswanya yang bernama Richard Bandler. Inilah cikal bakal terbentuknya Neuro-Linguistic Programming yang merupakan satu pembelajaran modern waktu itu untuk membentuk manusia-manusia hebat dengan cara mengikuti orang-orang hebat sebelumnya. Richard Bandler dan John Grinder mempelajari perilaku-perilaku beberapa orang yang sukses di bidangnya masing-masing. Di antaranya adalah Fritz Perls dan Virginia Satir. Kedua orang ini, Fritz Perls dan Virginia ini adalah ahli dan hebat di bidang struktur otak manusia. Mereka bisa membentuk perilaku manusia, mereka bisa mengatur orang dengan mudah dengan teknik-teknik tertentu. Dari struktur pikiran manusia mereka bisa mengendalikan. Inilah Fritz Perls dan Virginia Satir. Apa keberhasilan dari kedua ini? Richard Bandler dan John Grinder memodel mereka untuk membentuk suatu model teori dan dipelajari sampai saat ini. Kemudian orang yang mereka jadikan patokan yang kedua,
orang-orang yang ahli di bidangnya, yaitu Milton H. Erickson. Milton H. Erickson ini adalah ahli di bidang hipnotik teknik. Jadi awal mula terbentuknya hipnotis dengan cara yang profesional ini dari Milton H. Erickson. Richard Bandler dan John Grinder juga mengamati keberhasilan dari Milton H. Erickson untuk dimodel satu perilaku dan mereka jadikan sebagai perilaku sukses dan bisa diajarkan kepada orang-orang lain. Oke, sahabat hebat, presuposisi atau yang menjadi pegangan dari seorang ahli NLP atau seorang yang belajar tentang NLP adalah yang pertama adalah map. Sahabat pernah dengar map di Google Map yang bisa mengarahkan kita sampai kepada tujuan? Itu yang pertama, bisa juga menyesatkan kita sampai ke tempat lain bukan pada tempat tujuan. Inilah map. Kenapa disebut map? Karena bisa sampai kepada tujuan, membimbing orang sampai kepada tujuan, atau mengarahkan orang kepada kesesatan. Map pada pikiran manusia yang tidak harus sesuai, yang selama ini kita anggap map kita atau isi otak kita sesuai dengan alam di luar sana, ternyata semestinya berbeda. Map is not the territory. Ini adalah map atau peta, bahwa peta pikiran kita bukan merupakan wilayah di luar atau teritori. Apa yang kita pikirkan sudah pasti berbeda dengan yang di luar yang sesungguhnya. Pegangan atau preposisi yang kedua adalah life, tentang kehidupan. Jadi sahabat perlu tahu bahwa life, kehidupan kita, mind, pikiran kita, dan body. Life, kehidupan kita, ataupun mind, pikiran kita atau mindset kita, dan juga body atau tubuh kita adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ini yang pertama, map. Yang kedua, life, mind and body are one system. Kehidupan, pikiran kita, dan tubuh kita adalah satu sistem yang tidak bisa kita pisahkan. Oke, itu adalah presuposisi atau pegangan dari seorang ahli NLP sebelum belajar lanjut tentang Neuro-Linguistic Programming. Yang ketiga adalah meaning atau pemaknaan. Jadi sahabat hebat, sesuatu yang disampaikan atau dikomunikasikan, jika ada feedback, maka di sanalah komunikasi kita bermakna. Jika kita sampaikan sesuatu hal, kita utarakan sesuatu masalah dan tidak ada respon, maka komunikasi kita tidak bermakna atau belumlah bermakna. Itu adalah meaning. Yang keempat adalah komunikasi, dan ini berhubungan dengan meaning atau pemaknaan sesuatu yang kita sampaikan secara verbal maupun non-verbal. Setiap orang pasti bisa berkomunikasi. Ini yang penting untuk diketahui, tidak ada manusia yang tidak bisa berkomunikasi. Semua pasti bisa berkomunikasi, baik lewat verbal maupun non-verbal. Yang kelima adalah behavior. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang, itu pasti ada tujuan tertentu. Apapun yang dilakukan oleh orang pasti ada tujuan positifnya. Walaupun dengan melakukan hal-hal yang negatif, pasti ada tujuan positifnya. Walaupun kita tidak akan membenarkan orang untuk melakukan hal-hal negatif. Oke, behavior. Pegangan yang berikut adalah setiap orang atau setiap masyarakat pasti bisa berbuat sesuatu. Setiap orang pasti bisa berbuat sesuatu sesuai dengan yang mereka inginkan. Inilah struktur terbaik atau pikiran terbaik mereka yang mereka lakukan untuk menentukan pilihan. Jadi membuat pilihan itu jauh lebih baik daripada tidak membuat pilihan sama sekali. Oke sahabat hebat, yang ketujuh adalah no failure, tidak ada kegagalan. Semua yang dilakukan orang yang kelihatan gagal, yang merasa gagal, ini tidak perlu berkecil hati karena tidak ada kegagalan. Kalaupun ada sesuatu yang gagal, itu satu respon atau feedback. Oke, tidak ada kegagalan kecuali hanya feedback bahwa yang kita lakukan belumlah sempurna. Oke, yang ketujuh, yang kedelapan adalah working. Working yang dimaksud jika kita melakukan segala sesuatu, kita berbuat sesuatu, jika tidak berefek atau jika tidak bekerja, tinggalkan dan lakukan yang baru. Ini yang disebut dengan
working. Yang kesembilan adalah resources. Resources ini setiap orang pasti memiliki sumber daya yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita optimalkan untuk mencapai kesuksesan. Yang ke-10 adalah learn. Setiap yang bisa dilakukan oleh orang lain, kita bisa learn, kita bisa pelajari. Dan setiap yang kita pelajari pasti kita bisa melakukan untuk action kita dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Oke, yang ke-11 adalah perfectly. Semua manusia pasti sempurna dalam hal fungsinya. Misalkan kita punya jantung, jika tidak sempurna dalam 30 menit bisa menyebabkan kematian. Kita punya paru-paru, kita punya pola napas, kita punya pernapasan terganggu dalam beberapa puluh menit, kita bisa meninggal atau menyebabkan kematian. Oke, ini yang disebut dengan kesempurnaan. Kesempurnaan dalam menjalankan fungsinya sebagai action kita, sebagai plan kita, dan sebagai well format kita, atau sebagai perencanaan yang baik dari kita. Oke, perfectly. Setiap manusia pasti berfungsi dengan sempurna. Fungsi sempurna ini yang kita bisa manfaatkan untuk kebahagiaan, kesuksesan, dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Yang ke-12 adalah fleksibel. Sahabat hebat, orang yang fleksibel, yang bisa bertahan dalam kondisi apapun di organisasi, dimanapun tempatnya, dengan kegiatan dan kerja apapun. Hanya orang yang fleksibel yang bisa merubah keadaan daripada tidak merubah sama sekali. Oke, inilah dasar neurolinguistic programming yang dipelajari oleh orang-orang hebat di dunia, bahkan presuposisi atau dasar penting untuk diketahui sebagai pra atau awal dalam mempelajari neurolinguistic programming atau NLP. Oke sahabat hebat, itulah tahapan awal atau pra belajar NLP. NLP part 1 sebagai awal atau pengenalan apa itu NLP, apa hebatnya jika kita belajar NLP, dan apa manfaatnya secara umum, dan pegangan apa atau presuposisi apa yang dipegang ketika harus belajar NLP. Prinsip yang harus dipegang sebagai seorang NLPer, seorang ahli NLP untuk kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Salam hebat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.